Itu bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jemaah ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab syarah penjelasan Ad-Durus Al-Muhimmah, pelajaran-pelajaran penting yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala dan disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Yang mana alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan terkait akhlak dan adab. Kemudian setelah pembahasan adab dan akhlak, penulis rahimallahu taala membawakan bab yang sangat penting, yaitu terkait dosa-dosa besar. Dan perlu diketahui bahwasanya di dalam syariat Islam dosa itu terbagi dua. Pertama ada dosa besar, yang kemudian yang kedua ada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar pun bertingkat-tingkat. Ada yang paling besar, kemudian di bawahnya dan seterusnya. Begitupun dosa-dosa kecil, ada tingkatan-tingkatannya. Dan hendaknya seorang muslim mengetahui dan mempelajari apa-apa saja yang termasuk dosa besar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa menghindari dosa-dosa tersebut. Karena bisa jadi misalkan seorang melakukan kesalahan, melakukan dosa disebabkan dia tidak tahu. Oleh karenanya Salman atau Hudzaifah bin Yaman pernah mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah SAW itu tentang kebaikan. Adapun aku, kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, wa kuntu as'alhu anisyarr. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah SAW terkait keburukan, makhafata an yudrikuni, yaitu aku takut keburukan tersebut menimpaku sedangkan aku tidak tahu. Oleh karenanya sebagian penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri. Aku itu mengetahui keburukan bukan untuk aku lakukan, walakin litawaqqih, akan tapi aku mengetahui keburukan supaya aku bisa hindari. Fa inna man lam ya'rifi syarra minal khair yaqau fih. Karena bisa jadi seorang tidak mengetahui mana kebaikan, mana keburukan, sehingga dia terjatuh dari keburukan tersebut. Kemudian jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, terkait dosa besar ini para ulama telah membahasnya. Dari mulai jumlahnya berapa, kemudian apa saja yang termasuk dosa besar, dan lain sebagainya. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menulis kitab tersendiri terkait dosa besar. Begitupun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau juga menulis terkait dosa besar. Kemudian terkait jumlah dosa besar itu, sebagian mengatakan ada 3, sebagian mengatakan ada 7, sebagian lagi mengatakan sampai 70. Yang jelas wallahu alam tidak ada batasan khusus terkait hal ini. Kalau misalkan kita mendapati di dalam hadis misalkan ada jumlah-jumlah tertentu terkait dosa besar, maka ini bukan pembatasan, akan tetapi sebagai bentuk penyebutan angka supaya pendengar itu lebih fokus. Karena dengan
menyebutkan angka, seorang akan lebih fokus daripada sekedar begitu saja menyampaikan hal, berbeda dengan menyebutkan angka. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, dan seterusnya, maka insyaallah bisa lebih fokus. Baik, kita masuk ke dalam kitab. Qala al-muallifu rahimahullahu taala ad-darsus sabi'a asyara, pelajaran yang ke-17, yaitu at-tahdziru minasyirki, peringatan terhadap kesyirikan, wa anwa'il ma'asi, dan peringatan terhadap jenis-jenis kemaksiatan. Jadi dalam bab ke-17 ini penulis rahimahullah ta'ala membawakan suatu pembahasan terkait kesyirikan dan jenis-jenis kemaksiatan. Dan nanti yang akan dibahas oleh beliau dari jenis-jenis kemaksiatan adalah dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar? Insyaallah nanti juga kita akan baca di dalam kitab, yaitu dosa yang mana di dalam syariat itu terdapat ancaman berupa hukuman di dunia, ataupun ancaman dimasukkan ke neraka, ataupun ancaman tidak dimasukkan surga, dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan pelajari. Kemudian berkata penulis rahimallahu taala, al-hadharu wa tahdziru minasyirki wa anwa'il ma'asi. Kata beliau rahimallahu taala, hendaknya seorang muslim itu berhati-hati, waspada, wa tahdzir, dan hendaknya dia juga memberikan peringatan kepada orang lain. Jadi perbedaan antara hadzar wa tahdzir, kalau hadzar itu untuk diri sendiri, adapun tahdzir untuk memperingati orang lain. Dari apa? Yaitu minasyirki wa anwa'il ma'asi, dari kesyirikan dan jenis-jenis kemaksiatan. Wa minha as-sab'u al-mubiqatul muhlikat. Di antara dosa-dosa besar yaitu 7 yang membinasakan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa hiya syirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dosa yang paling besar. Nabi SAW pernah ditanya, dosa apa yang paling besar? Yaitu antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah menciptakan kamu. Karena seandainya kita misalkan merenung, seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada dia. Allah menjadikan sebab-sebab sehingga dia bisa bertahan hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya yang dapat dia hidup di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjauhkan darinya keburukan-keburukan dan lain sebagainya, yang mana seorang hamba hendaknya merenung terkait hal ini. Nah, seorang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian nikmat yang begitu banyak, kemudian dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuatu yang besar keburukannya. Oleh karenanya di sini penulis Habibullah taala atau rahimahullah taala, beliau membawakan dosa yang paling besar. Yang pertama adalah syirku billah, yaitu asyirku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan datang dalam hadis Nabi SAW bersabda menyebutkan bahwasanya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, wahai para sahabatku, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Para sahabat tentu mengatakan betul, ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Para sahabat berkata, apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-isyraku billah. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling besar. Dan kita ketika mendengar kalimat syirik, maka hendaknya kita jangan merasa aman. Jangan sampai kita mengatakan misalkan, oh saya jauh dari namanya kesyirikan. Kenapa? Karena jangankan kita orang yang lemah, yang masih banyak kekurangannya, masih banyak kemaksiatan, yang masih sedikit ketaatannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian beliau itu simbol orang-orang bertauhid, panutan orang-orang yang bertauhid. Akan tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari berbuat syirik. Oleh karena sebagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari berbuat syirik, bagaimana kita merasa aman? Yang sebagian kita mungkin udah ngaji, oh tidak, saya itu berbuat syirik jauh. Enggak, jangan sampai seperti itu.
Karena yang namanya hati itu lemah. Bisa jadi seorang misalkan terjatuh pada hal-hal yang itu termasuk kesyirikan sedangkan dia tidak mengetahui, tidak sadar. Apalagi ketika seorang misalkan bersandar kepada dirinya sendiri, kemudian Allah SWT berlepas diri darinya, maka apa? Mustahil dia bisa selamat dari kesyirikan. Bukankah riya itu termasuk kesyirikan? Nabi SAW mengatakan riya itu syirkul khafi. Riya itu adalah syirik yang sangat tersembunyi. Bahkan diperumpamakan sebagaimana semut hitam berada di atas batu yang hitam, kemudian di tengah kegelapan malam tidak terlihat, tapi itu pun syirik. Begitupun riya, sangat samar. Hendaknya kita waspada. Ini terkait syirik, terkait riya. Begitupun terkait dosa besar. Jangan sampai kita merasa aman, oh saya jauh dari yang namanya dosa besar. Saya tidak mungkin membunuh, saya tidak mungkin berzina, saya tidak mungkin ini, saya tidak mungkin itu, menyebutkan dosa-dosa besar. Tapi pertanyaannya, bukankah riya termasuk dosa besar? Bukankah ghibah termasuk dosa besar? Bukankah menggunjing termasuk dosa besar? Bukankah ujub, kibar, sombong termasuk dosa besar? Betapa banyak orang menuntut ilmu, subhanallah, dia membicarakan orang lain tanpa sadar. Ghibah disebut oleh para ulama dosa besar. Orang lain misalkan dia anggap remeh, dia anggap rendah, ini berarti ujub terhadap dirinya, sombong, merasa tinggi, merasa agung, merendahkan orang lain. Bukankah ini dosa besar? Jadi yang namanya dosa besar itu tidak ada yang merasa aman. Karena bisa jadi seorang misalkan ya betul jauh dari membunuh, jauh dari minum khamar, jauh dari zina, akan tapi bagaimana dengan amalan hati dia? Amalan hati itu sesuatu yang penting, yang hendaknya kita perhatikan. Dan di antara dosa besar pun ada yang berkaitan dengan hati. Hasad, itu dosa besar. Bahkan sebagian ulama menyebutkan apa? Itu termasuk pangkal dosa besar. Contohnya apa? Iblis, kenapa tidak mau sujud kepada Adam padahal perintah dari Allah? Salah satu apa? Hasad dia kepada Adam, merasa tidak mau sujud kepada yang ia anggap lebih rendah darinya. Allah menciptakan dia dari api sedangkan Allah menciptakan Adam dari tanah. Enggan. Ini hasad. Ini merasa tinggi. Bisa jadi misalkan seorang belajar dan belajar, setan mungkin merasa sulit menggoda dia dari sisi dosa besar yang berkaitan badan, seperti tadi zina. Kemudian berbuat yang tidak senonoh misalkan dengan lawan jenisnya, meskipun bukan zina, yang dapat mengantarkan kepada zina itu juga dosa. Mungkin setan tidak bisa masuk di sini, akan tapi setan bisa masuk terkait amalan hati. Betapa banyak sesama penuntut ilmu, bahkan mungkin sesama ustadz, dia hasad melihat orang lain misalkan lebih darinya, baik itu keilmuan, baik misalkan jamaah kajian yang lebih banyak dan sebagainya, bisa jadi masuk di situ. Oleh karena ketika misalkan kita membahas dosa besar, jangan katakan kita jauh dari dosa besar. Tidak, kita terus menerus belajar. Supaya apa? Supaya dengan hal tersebut mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah SWT dari dosa besar. Intinya, ketika seorang misalkan mendengar seputar dosa-dosa besar, bahkan mendengar seputar dosa-dosa kecil, jangan apa? Jangan merasa aman. Ketika kita bisa merasa aman, bisa jadi apa? Kita bersandar kepada diri kita. Kemudian ketika seorang bersandar kepada dirinya, sudah Allah lepaskan dia. Ketika Allah lepaskan dia, ya udah, nggak bisa apa-apa. Kita bisa ngaji pun, alhamdulillah kajian rutin, kita bisa berusaha untuk istiqamah. Kita bisa seperti ini pun karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang yang mungkin dia tahu info kajian, akan tetapi untuk melangkahkan kakinya sulit. Kenapa? Taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena terus hadirkan dalam hati kita rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita bersandar kepada diri kita. Tips selanjutnya, kata beliau rahimallahu ta'ala, wasihru. Begitupun yang termasuk dosa besar adalah sihir. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Ketika ada penyihir, itu harus dibunuh. Saking apa? Saking buruknya efek dari sihir, dari penyihir. Penyihir itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa merusak hubungan suami istri.
bisa membunuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita disantet bisa. Dan ini nyata. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya sihir itu lahu haqiqah. Dia itu punya hakikat ada. Karena sebagian kelompok sesat mengatakan sihir itu tidak ada, cuman sekedar pikiran buruk dan lain sebagainya. Padahal kalau misalkan kita perhatikan fakta yang ada, sihir itu ada. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah disihir. Dan ini hadisnya sahih. Sebagian orang mengatakan Nabi SAW tidak disihir. Mereka main perasaan. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, ketika ada hadis warid sahih datang dari Nabi Muhammad SAW, kita terima. Nabi SAW pernah disihir, hadisnya sahih kita terima. Dan disihirnya beliau tidak mempengaruhi terkait wahyu. Wahyu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW itu tidak bicara dengan hawa nafsunya, kecuali wahyu ini wahyukan kepadanya. Adapun wahyu itu tidak mungkin terganggu, pasti maksum, pasti terjaga. Adapun tadi misalkan terkait sihir, pengaruhnya hanya berkaitan dengan disebutkan dalam hadis itu terkait giliran saja. Misalnya punya beberapa istri, nah disihirnya apa? Beliau merasa sudah memberikan giliran kepada ini padahal belum. Seperti itu sihirnya, tidak sampai kepada wahyu. Tapi selanjutnya, wa qatlu nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Di antara dosa besar yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh jiwa yang mana tidak boleh ditumpahkan illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Karena dalam Islam ketika seorang masuk ke dalam agama Islam tidak boleh dibunuh illa bi ihdas salas, kecuali dengan satu dari tiga perkara. Al-qatlu atau an-nafsu bin nafsi. Pertama itu jiwa dibunuh dengan jiwa, dikisos. Ini boleh. Ini membunuh jiwa yang dibolehkan. Kemudian yang kedua yaitu as-sayyibu zani. Orang yang sudah menikah kemudian berzina. Ini juga boleh dibunuh, bahkan harus. Tapi ingat, ketika kita berbicara tentang hukum berkaitan misalkan kisos ataupun hudud, hukum-hukum lainnya, ini yang menjalankan pemerintah, bukan perorangan. Tugasnya pemerintah. Kita tidak akan ditanya terkait hal ini. Kenapa? Kita bukan pemerintah. Jadi sebagian orang sibuk dengan pemerintah sedangkan dia lupa tentang dirinya. Sebagian orang berteriak tentang khilafah, tapi di keluarganya dia tidak menegakkan syariat Islam. Tegakkan syariat Islam. Mereka menyangka bahwa syariat Islam cuma khilafah. Betul, khilafah dari Islam. Akan tetapi apa? Hendaknya lihat contoh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dakwah tidak langsung khilafah. Beliau fokus di dalam tauhid, mengajarkan manusia tentang keimanan, mengajarkan manusia tentang amal soleh. Ketika ini dilaksanakan, manusia beriman dengan iman yang benar, bertauhid, mengikuti sunnah, kemudian beramal soleh, nama khilafah itu pasti terwujud. Karena pemimpin yang baik itu berangkat dari rakyat yang baik. Jika rakyatnya buruk, ya pemimpinnya buruk. Sebagian orang sibuk dengan pemerintahan ini, itu mencela dan lain sebagainya. Ini bukan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sibukkan dengan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Allah SWT mewajibkan banyak sekali kepada kita. Subhanallah, orang itu seperti itu, sibuk dengan pemerintahan sedangkan keluarganya tidak menegakkan hukum Islam. Sebagiannya tidak jilbab, sebagiannya laki-laki tidak sholat ke masjid, tapi teriak-teriak tentang khilafah, sesuatu yang besar. Padahal tanggung jawab dia di rumah. Adapun misalkan khilafah dan seterusnya, kita serahkan kepada orang yang berwenang. Kemudian selanjutnya yang boleh ditumpahkan darah kaum muslimin yaitu orang yang murtad dari Islam atau al-mufariqul jamaah, yaitu orang yang memisahkan diri dari jamaah. Sebagian ulama menafsirkan apa? Orang yang memberontak kepada pemimpin, seperti misalkan Ali radhiyallahu anhu, beliau memerangi Khawarij. Meskipun mereka bukan kafir, akan tetapi mereka al-mufariqul jamaah, mereka itu memisahkan diri dari jamaah, maka Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Kemudian wa aklu malil yatim. Dosa selanjutnya yang besar yaitu memakan harta anak yatim. Ini pun mungkin hendaknya kita perhatian. Sebagian dari kaum muslimin masalah harta anak yatim ini tidak perhatian. Bisa jadi misalkan dia memakan harta anak yatim yang mestinya dia itu titip, hendaknya dia itu jaga, apa dia memakan tanpa dia sadari. Dan itu termasuk dosa besar. Oleh karenanya syariat Islam datang mengatur terkait hal ini.
Jika seorang misalkan diamanati anak yatim, maka hendaknya untuk harta tersebut diamanah. Jangan sampai dia mengambil harta anak yatim jika dia mampu. Jika dia mampu tidak boleh, haram hukumnya mengambil harta anak yatim. Jika tidak mampu maka dia mengambil bil ma'ruf, dengan ma'ruf, tidak berlebihan. Kalau misalkan dia mampu mengembangkan bisnis dari harta anak yatim tersebut maka diperbolehkan. Allah a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya wa aklu riba. Termasuk dosa besar adalah memakan harta dengan cara riba. Dan riba ini subhanallah kita saksikan di zaman sekarang begitu mudah sekali. Dari mulai misalkan pinjam ke bank yang disebut dengan bunga, ini tidak cocok. Riba ya katakan riba, jangan bunga. Karena salah satu talbis iblis yaitu menamai sesuatu yang jelek dengan yang indah. Orang Arab dulu mengatakan bahwasanya khamar itu ini minuman keras disebut dengan sesuatu yang baik. Begitupun di zaman sekarang tadi riba disebut dengan bunga. Dan kejelekan-kejelekan lain misalkan khamar disebut dengan bir misalkan. Disebut dengan wine dan lain sebagainya. Khamar katakan khamar. Ini penamaan syariat. Begitupun riba. Kita katakan riba itu riba. Begitupun misalkan sekarang pay letter. Subhanallah di dalam aplikasi itu banyak pay letter termasuk riba. Mana di dalamnya ada bunga, ini termasuk riba. Yang hendaknya kita jauhi. Begitupun apa kartu kredit. Begitupun misalkan seorang ngambil motor kemudian dengan cara kredit di situ ada bunga atau ada penalti ketika telat, ini riba. Yang hendaknya kita jauhi. Dan yang namanya harta halal itu banyak. Jadi yang sampai seorang beralasan misalkan kalau saya tidak pinjam di bank, saya usaha gimana tidak ada modal. Harta Allah, harta itu bisa dicari dari jalan manapun. Bumi Allah itu luas. Tidak hanya sekedar misalkan bank dan lain sebagainya, tidak. Karena seorang bisa usaha dengan cara yang lain. Kemudian selanjutnya watawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari medan perang. Ini juga termasuk dosa besar. Ketika seorang misalkan masuk ke medan perang, maka harus menghadapi musuh. Jika dia melarikan diri dari medan perang termasuk dosa besar, kecuali memang ada taktik di situ. Misalkan kayak Khalid bin Walid, beliau ketika melakukan perang di perang Mu'tah, yaitu melawan pasukan Romawi, kemudian tidak memungkinkan untuk melawan mereka karena berapa ribu lawan ratusan ribu, jauh sekali perbedaan itu. Nah, beliau melakukan taktik, yaitu dengan cara mundur teratur. Ini tidak jadi masalah. Yang masalah itu ketika masuk medan perang kemudian kabur tanpa alasan yang benar. Kemudian selanjutnya qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Termasuk dosa besar adalah menuduh wanita yang dia itu menjaga dirinya, wanita mukmin, wanita yang tidak terpikir olehnya untuk berbuat zina, dia tuduh dengan zina. Ini juga termasuk dosa besar. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimallahu taala wa minha uququl walidain. Di antara dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Di antara bentuk durhaka apa? Membuat mereka nangis. Membuat mereka nangis. Itu termasuk dosa besar yang hendaknya kita jauhi. Kita misalkan alhamdulillah sudah ngaji, maka hendaknya kepada kedua orang tua kita itu lebih lembut, lebih sering memberi, lebih sering nelpon, lebih sering berkomunikasi, tanya. Terkadang orang tua kita itu malu untuk minta kepada kita, tanya butuh apa. Bahkan misalkan kalau bisa, kalau kita ada rezeki jangan ditanya nunggu apa, langsung samperin kemudian bawa hadiah. Karena kata Nabi SAW, di antara yang dapat menumbuhkan kasih sayang adalah memberi hadiah. Dan orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya adalah orang tua kita. Ini pernah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian waqati'atur rahim. Kemudian di antara dosa besar adalah memutus tali silaturahim.
Dan seorang muslim dikatakan dia itu menyambung tali silaturahim bukan hanya sekedar menyambung dengan orang-orang yang berbuat baik kepadanya dari keluarganya, tidak. Akan tapi menyambung tali silaturahim yang sesungguhnya adalah ketika keluarga kita misalkan berusaha untuk menjauh dari kita, berusaha untuk memutuskan tali silaturahim dengan kita, maka hendaknya kita apa? Menyambung. Ini pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hanya sekedar menyambung dengan orang-orang yang berbuat baik kepada kita dari keluarga kita, tidak. Akan tapi bagaimana kita bisa menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang berusaha menjauh dari kita. Ini pun ada isyarat apa? Tentang ikhlasnya orang tersebut. Ya, orang yang ikhlas ketika misalkan keluarga dia berusaha memutuskan tali silaturahim tapi dia terus berbuat baik, ada indikasi ikhlas. Kenapa? Karena mungkin balasan dari manusia tidak sesuai apa yang ia harapkan. Akan tapi dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang misalkan hanya berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada dia. Bisa jadi dia hanya mengharap pahala atau dia mengharap pahala dari Allah dan mengharap balasan daripada orang tersebut. Ini apa? Bertentangan dengan salah satu sifat dari penghuni surga. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang yang disebutkan dalam surah Al-Insan di antara penghuni surga ketika memberi itu apa? La nuridu minkum jazaa'an. Kami tidak ingin balasan darimu. Begitupun kami tidak ingin ucapan syukran terima kasih darimu. Kami apa? Hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda keikhlasan seorang yaitu dia berbuat baik kepada orang yang berbuat baik dan kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Dia tidak peduli ketika dia berbuat baik mau orang mencederai dia, melukai dia, berbuat buruk kepada dia, dia tidak peduli. Yang penting Allah Subhanahu wa taala ridha kepada dia. Kemudian wal aimanul kadzibah, di antara dosa besar yaitu dia bersumpah palsu. Bersumpah palsu termasuk dosa besar. Bahkan disebutkan dalam hadis wasyahadatuz zur. Syahadatuz zur atau berbuat kesaksian palsu termasuk dosa besar. Bahkan disebutkan dalam hadis 3. Yang pertama al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah, dosa besar itu. Kemudian yang kedua uququl walidain, berbuat kepada durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu tadi syahadatuz zur, yaitu bersaksi palsu, bersumpah palsu. Kemudian selanjutnya wa idzaul jar, mengganggu tetangga. Subhanallah, mengganggu tetangga termasuk dosa besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari lisan dan tangannya. Tidak beriman kata Nabi SAW. Artinya tidak beriman dengan keimanan sempurna. Dan ketika disebutkan tidak beriman, maka kata para ulama ini termasuk indikasi bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Kemudian wa dzulmun nas fi dima'i wal amwali wal a'rad, zalim kepada manusia di dalam hartanya, di dalam darahnya dan terkait kehormatan. Zalim pun termasuk dosa besar. Anda pernah dengar bahwasanya sebagian ikhwan yang sudah ngaji, ketika dia bermuamalah terkait harta dengan saudara yang lain, misalkan hutang, bahkan sebagian orang lagi berserikat terkait hartanya, berbisnis, kabur. Subhanallah, padahal sudah ngaji katanya. Ini zalim tidak? Zalim. Nah, orang yang seperti ini telah melakukan dosa besar. Dan zalim kepada manusia itu urusannya panjang, bisa sampai hari kiamat. Kenapa? Karena itu hak manusia, hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia melakukan hal-hal yang Allah benci, melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dia tinggal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Maka jika dia bertaubat dengan taubat nasuha, Allah akan terima. Adapun jika seorang zalim kepada manusia, kepada saudaranya yang lain, maka taubat kepada Allah saja tidak cukup. Harus meminta kerelaan kepada orang yang ia zalimi. Jika misalkan perkaranya tidak beres di dunia ini, maka bisa ditarik kelak di orang yang mencuri misalkan. Jika dia tidak meminta kehalalan kepada orang yang dicuri, atau misalkan dia tidak mengembalikan, tidak berusaha untuk mencari dan mengembalikan barang tersebut, maka kelak di akhirat pasti dituntut. Pasti. Jika memang orang yang dicuri tadi tidak ridho, tidak memaafkan, maka kelak di akhirat akan dituntut. Dan di akhirat itu tidak ada yang namanya harta.
Di akhirat itu tidak ada yang namanya harta. Yang ada hanyalah pahala dan dosa. Ketika seorang misalkan berbuat zalim di dunia ini, kemudian sampai ke akhirat, maka kebaikan yang ia lakukan di dunia ini akan diambil oleh orang yang ia zalimi. Dan seandainya misalkan kebaikan yang sudah tidak ada, sudah habis, maka keburukan orang yang ia zalimi akan diberikan kepadanya. Ini bahaya zalim. Panjang sampai akhirat. Oleh karena misalkan kita jika pernah berbuat zalim pada saudara kita, maka meminta kehalalan di dunia ini. Cari misalkan kita dulu pernah melakukan sesuatu yang buruk terkait harta, cari orang tersebut. Jika tidak ada, misalkan kita bersedekah atas nama orang tersebut. Sebagian ulama membahas terkait hal ini. Misalkan seorang pernah menzalimi orang lain terkait harta, kemudian dia berusaha mencari, ternyata tidak ketemu, maka dia bersedekah atas nama orang yang ia zalimi. Kelak di akhirat orang yang ia zalimi dikasih dua pilihan. Pertama, dia mengambil sedekah tersebut, yakni pahalanya untuk dia, atau yang kedua dia tidak mau. Maka sedekah tersebut untuk orang yang menzalimi, dan kelak misalkan orang yang zalimi akan mengambil pahala tetap. Subhanallah, saking adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang Allah zalimi sama sekali. Bahkan di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala, orang yang di dalam neraka, penghuni neraka, jika ada hak dari penghuni surga akan Allah adili. Subhanallah. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang namanya jangankan manusia, hewan pun akan Allah adili. Orang atau domba yang pernah menanduk domba lain, Allah akan adili. Tapi kalau mereka domba itu perkaranya jelas. Kalau sudah dikisos oleh Allah, diputuskan perkaranya di akhirat, sudah mereka menjadi debu. Adapun manusia apa perkaranya panjang. Imma surga, imma neraka, sudah. Tidak ada itu lagi. Oleh karena masalah zalimin apa bisa terjadi pada orang-orang yang pernah atau orang-orang yang sudah ngaji. Masalah kehormatan misalkan, mendolimi kehormatan, ghibah ini mendolimi terkait kehormatan. Apalagi menggibah ustadznya, misalkan sudah ustadznya capek-capek mengajarkan, digibahi. Subhanallah. Bukankah kita dituntut berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Apalagi ustadz-ustadz kita yang mereka itu telah mengajarkan kebaikan kepada kita. Dengan sebab mereka kita tahu agama, tapi subhanallah digibahi. Di mana akal pikiran kita? Di mana perasaan kita? Harusnya berterima kasih, doakan, malah digibahi. Jika ada kesalahan, nasihati empat mata, jangan digibahi di belakang. Subhanallah, karena ini sering kita dengar. Ustaznya seperti ini, ustaznya seperti itu. Lalu antum gimana? Seandainya kita sibukkan dengan diri kita, kita tidak mungkin menggibahi orang lain. Aib-aib kita saja sudah banyak, ngapain urusin orang lain. Seandainya kita misalkan merenung, duduk seharian penuh kita sebutkan dosa-dosa kita, aib-aib kita, kurangnya ibadah kita, tidak akan beres. Terus banyak sih, ngapain sibuk dengan orang lain? Itu termasuk dosa besar, merusak kehormatan orang lain. Kemudian wasyurbul muskir, begitu termasuk dosa besar adalah meminum khamar. Dan masuk di dalam khamar itu seperti ganja, kemudian tuak, narkoba, dan lain sebagainya. Pokoknya dikatakan khamar itu sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan, dan harus dipahami bahwasanya ketika yang memabukkan itu, yakni misalkan khamar itu dikatakan mabuk jika besar, jika banyak, maka yang sedikit pun diharamkan. Jadi yang banyak diharamkan, yang sedikit pun diharamkan. Karena sebagian orang mengatakan khamar itu tidak masalah, yang penting jangan sampai memabukkan, cukup sedikit itu jamu katanya, tetap haram. Karena sesuatu yang besar itu ketika diminum, atau sesuatu yang banyak itu diminum jadi mabuk, maka sedikit pun meskipun tidak mabuk tetap haram. Kemudian selanjutnya walaibul qimar wa huwal maisir, yaitu judi. Judi pun termasuk dosa besar. Judi online dulu pernah ramai, enggak tahu sekarang kayaknya sudah mulai ditertibkan oleh penguasa kita alhamdulillah. Dulu itu sempat ramai terkait judi online. Dan disebutkan apa beberapa triliun itu, ya, beberapa triliun itu apa? Uang orang Indonesia itu ada di luar negeri. Dia di judi online. Subhanallah, merusak ini. Dan Islam itu apa? Tidaklah ada keburukan, pasti dilarang. Pasti itu. Jadi Islam itu sejalan dengan maslahat manusia. Ketika ada maslahat diperintahkan, dan ketika ada mudarat dilarang. Begitupun termasuk dosa besar adalah wal ghibah, itu ghibah.
Ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia itu ketika mendengarnya tidak suka, ini ghibah. Nah, subhanallah, kita itu terkadang merenung. Mungkin misalkan kita bisa terjatuh kepada ghibah sedangkan kita tidak menyadarinya. Betul, ghibah itu ada yang diperbolehkan. Seperti memperingatkan orang lain dari bahaya keburukan, misalkan para pelaku bid'ah, para pelaku maksiat. Betul, diperbolehkan, akan tapi harus ada batasannya. Jangan sampai misalkan kita mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ghibah boleh, tapi kita melampaui batas. Misalkan memperingati orang dari bahaya bid'ahnya, misalkan cukup peringatkan orangnya, kemudian amalannya, jangan sampai terkait fisiknya misalkan diledek. Ini melampaui batas. Kalau misalkan tujuannya untuk memerdekakan manusia dari dia, maka peringatkan amalannya, dia boleh disebutkan nama, boleh. Jika memang di situ masalah yang lebih besar, jadi boleh menyebutkan misalkan fulan seperti ini. Tapi kalau misalkan ternyata tidak menyebutkan namanya, sudah tahu dan sudah dapat dimengerti, ya itu lebih baik. Jadi yang sampai apa misalkan disebut Mang Udin misalkan, ini tidak sopan ini. Sebagian orang seperti itu. Menyebut apa dengan julukan-julukan, ini enggak boleh. Meskipun kita katakan dia salah, tapi untuk mengatakan sampai nama-namanya dirubah, ini sesuatu yang tidak pas. Lihat para ulama, Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika membantah berkata Syekh fulan, menyebut Syekh. Begitu pun kita misalkan ketika memang ingin membantah dengan cara yang baik, sebut namanya, sebut panggilan yang baik, jangan sampai tadi sebut misalkan Mang ini, Mang itu misalkan. Ini kurang baik. Dan ini apa yang merusak, subhanallah. Misalkan kita itu terkadang dicela itu karena orang sebagian dari kita. Sehingga kita mempraktekkan manhaj salaf yang benar, tidak akan dicela. Karena memang kalau misalkan terkait personnya, terkait amalnya, silahkan, tapi jangan sampai merembet kepada permasalahan fisiknya, permasalahan diganti namanya, disebutkan julukan-julukan yang jelek, ini tidak benar. Dan ini sedikit samar bagi sebagian dari kita. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian selanjutnya wan namimah, yaitu namimah. Namimah itu menggunjing, mengadu domba, menukil perkataan orang, misalkan A dan B berbicara, si B ini menukil perkataan si A ke si C, yang mana sehingga hubungan si A dan si C ini semakin retak, ini namimah. La yadkhulul jannah an-namam, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Oleh karena jika misalkan ada orang yang mengadu kepada kita terkait orang lain, sudah kita stop saja. Sudah, saya nggak mau mendengarkan namimah. Misalkan orang lain mau ngomong ke saya, tidak peduli, sudah. Karena hati ini lebih selamat ketika misalkan, coba misalkan si A ngomongin kita, kemudian laporan si B, wahai fulan, si A itu ngomongin antum, nggak usah disebutin kepada anak, biarkan. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika misalkan si B ini ngeluh kepada kita bahwa si A ngomongin kita, apa bisa jadi sikap kita berbeda ke si A, dan ini pasti terjadi karena hati kita itu lemah. Oleh karenanya ustaz-ustaz kita seperti Ustaz Firanda hafizallahu taala, ketika ada orang misalkan yang mengeluh tentang ini, beliau stop, karena memang ini tidak akan benar kepada hati kita, pasti hati kita terpengaruh. Misalkan orang yang sudah membawa ke arah yang dapat merusak hati kita, misalkan membawa nukilan-nukilan orang ini berkata ini kepada kita, sudah stop saja. Jangankan misalkan celaan pujian saja, lebih baik kita stop saja. Misalkan orang lain menukil pujian kepada kita, sudah. Jangan sampai apa kita, apalagi. Karena bisa jadi dengan pujian hati kita bangga, ujub yang tadinya misalkan berusaha ikhlas, disebabkan ujub hilang pahala. Itu masalah pujian lagi, masalah. Begitupun masalah terkait kejelekan kita, sudah. Enggak usah didengarkan. Kemudian wa ghairu dzalika mimma nahallahu azza wa jalla anhu aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan selainnya yang mana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait larangan tersebut, begitupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya dosa besar itu banyak. Ini hanyalah sebagian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas secara lebih detail insyaallah poin-poin yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebelum tutup, barangkali ada masukan atau pertanyaan, Anda persilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Jadi kita tutup.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.